tidur. Aku capek mas sama dia. Aku juga sempat dikirimin fotonya, dia ada di lobi hotel gitu mas. Apalagi dia kalau bukan check in mas, dia sama mantannya mas. Dan aku mau jujur mas Uya. Iya. Sebenarnya dari semua ini juga aku juga lagi dideketin sama mantan aku. Cakep mantan kamu? Enggak, jelek. Jadi kamu lebih mendingan sama mantan kamu yang jelek dibanding sama Koko yang ganteng? Iyalah, tapi yang pentingnya dia uangnya banyak. Saya udah ngegugat cerai suami saya, mas. Dia tuh curiga terus sama mantan saya, mas. Aha. Jadinya bahan berantem saya, mas. Makanya saya jarang pulang, mas. Kamu dengar dia mau ceraiin kamu tadi gimana? Saya kecewa, mas. Kecewa banget saya, mas. Kadang-kadang saking ngiritnya nih, mas. Yang penting saya nggak keluar duit banyak, mas. Iya. Saya pesen nasi doang, mas, sama tempe. Terus minta kecapnya, mas. Saya juga pernah diusir, mas, di tukang nasi pecel. Soalnya saya kalau pesen nasi uduknya doang, mas, sama sambel. Minta gorengin tempe deh 1, tapi nambah sambelnya 7 kali. Oke, kita kembali lagi di Uya Eman. Uya. Mau dihipnotis? Ini apa? Bapak, ibu anak? Ada gak? Ini anaknya, Bu? Udah punya pacar? Nggak tahu. Oh, nah ini dia. Kadang-kadang ibu sama anak tuh perlu. Tapi boleh nggak kalau pacaran? Boleh apa nggak? Pengennya sih enggak. Pengennya enggak. Umur berapa sih? Umur berapa? 18. 18. Oh, seumur Nino. Jodohin aja gimana jodohin? Sama anak saya boleh nggak? Soleh. Tahu Nino Kuya nggak? Tahu. Ganteng nggak? Ganteng Masya Allah. Cantik lagi. Tuh, cantik ganteng. Udah deh, minta nomor telepon deh, kita jodohin aja. Langsung aja kan. Taruh. Oh iya. Tapi kenapa nggak boleh pacaran Anda? Masih kuliah. Masih kuliah di mana sekarang? Di PNU Poltek UI. Poltek UI. Oh, sama-sama. Universitas Indonesia. Universitas kami. Poltek UI, mantap. Deh, cocok lah nanti kalau misalnya udah boleh pacaran, hubungin Bu. Biar Nino dapat jodoh yang soleha. Ya. Namanya siapa namanya? Sofa. 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 Oh, kalau sofa tempat duduk ya? Sofa Marwah. Wah, cocok. Siap Ibu, sehat selalu. Mari Safa. Makan yang banyak. Ya. Habis dari gereja? Dari gereja. Mampir dong ke restoran saya juga. Jestik di Mahakam. Jestik, Mahakam. Depan Hotel Grand Mahakam. Jestik. Stik terenak di Jakarta. Gampang. Sebut aja nama saya. Pasti nggak ngaruh. Ya, siap. Hipnotis, mau hipnotis? Nggak mau. Rame nih di TC Kuningan. Food court-nya the best. Nah, ini ada pakai jaket jeans bareng nih. Pasti couple kan? Pasti pacaran, suami istri pacaran? Suami istri. Oh, suami istri. Ayo. Ayo kemana? Mau cari makan di sini, gua traktir. Mau makan apa? Hah? Mau makan apa? Gak tahu, mau nyari-nyari. Mau nyari-nyari, sini nggak usah nyari-nyari. Udah berapa lama nikah? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan. Pernah lihat acara saya dulu di SCTV? Ini udah sering nonton acara Mas Uya nih. Ayo, sini dulu. Sering nonton kan? Udah. Sering nonton, pernah kepikiran nggak ada di dalamnya gitu? Aduh, nggak kepikiran sih. Apa? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran? Nah, coba dipikirin. Enggak, takut. Hah? Takut dikorek. Takut dikorek? Kok sambel kali dikorek? Ada unek-unek nggak sama menikah? Hah? Jujur apa enggak nih? Jujur. Ada nggak? Nggak ada sih. Hah? Nggak ada gini. Oh, salah ya? Ada nggak? Ya, ada aja lah. Ada. Nah, lu ada unek-unek sama Nggak ada. Hah? Nggak ada. apa? Nggak ada. Nggak ada, yakin? Nah, nggak mungkin. Bersedia nggak dihipnotis? Waduh. Aku malu. Hah? Takut. Nih, unek-unek, pernah ada unek-unek. Tadi lu bilang ada unek-unek kan? Kenapa nggak lu dikeluarin? Gimana, mau nggak? Terserah kamu aja deh. Nah, Aku terserah dia aja. Terserah. Kalau aku nggak mau,
Iya nggak, lo dulu mau apa enggak? Terserah gue bang, bukan kepala keluarganya. Ya udah gue mau. Ya udah. Apa sih ketemu Mas Uya? Mimpi apa? Ayo, Mana tuh? sedia. Ayo. Ayo, oke, cari tempat. Di mana cepat? Habis itu nanti gue traktir. Hah? Asal dihipnotis. Kenapa, Bu? Uya mau jual pisang goreng lagi di sini. Masih ingat saya jual pisang goreng di sini? Ingat lagi zaman dulu kamu masih pertama kali. Cinta masih kecil, ya kan? Masih kecil. Tuh, saya berawal dari TC Kuningan, guys. Jakarta Selatan. Pisang goreng, padahal pisang gorengnya enak ya. Iya, Pisang goreng tutup. Bandung kan ya? Iya, pisang goreng Kalimantan dulu. Iya. Ibu jualan di sini, nasi bakar. Iya, udah lama. Nasi bakar Helen tuh kan? Iya, kamu yang ada, saya masih ada. Masih ada, mantap ya. Cobain ya. Nanti gampang di sini ya. Saya gampang, siap gampang. Nanti saya kerja dulu sebentar. Oke. Saya namanya siapa? Koko dan? Udah berapa tahun nikah? Udah 3 tahun. 3 tahun nikah ya? Oke, udah. Ini relax, gampang banget. Tadi kan lo yang bersedia dulu. Iya, Nah, sekarang gue tawarin. Suaminya mau, masa istrinya nggak mau? harus mau. Udah punya anak belum? Udah. Udah punya anak, umur? 6 tahun. 6 tahun sama 4 tahun. Nikahnya 3 tahun, gimana ceritanya tadi? Nyambung, anak nyambung. Anak kamu. Kok ketawa? Ya, serius nih gue nanya. Serius. Anak dari siapa? Dari saya. Oh, lo udah pernah nikah? Oke. Yang kenapa mesti tahu? Tinggal ngomong aja. Terus anak dari dia? Nggak ada, belum. Belum ada, maksudnya berdua belum ada? Oh, Belum. jadi masing-masing bawa anak? Nggak. Anaknya dari sana doang, 2. Oke. Nanti kita akan coba. Ya, siapa tuh ada unak-unak nih ya. Oke, kalau gitu ya. Lo dulu deh gimana? Oke. Nah, oke aja dia. Karena emang lo mau kan? Tinggal lo nya mau apa enggak? Mau. Ya udah mau. Mau, oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan keluar api. Tidur. Kalau kesini aja boleh nggak jatuhnya? Oh, boleh. Iya. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Pertanyaannya adalah, Abel, kamu ini menikah dengan Koko udah berapa lama? 3 tahun, Mas. Berapa? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Oke. Nah, ada unek-unek nggak yang lo pengen sampein sama suami lo? Banyak banget. Banyak. Apa aja, Bel? Aku kesel, Mas, sama dia. Kesel kenapa? Kalau mau ngomong tuh pengen nangis. Kenapa? Kalau mau Kalau ngomong aku cerita tuh pengen nangis. pengen nangis. Gak apa-apa, nangis aja, keluarin semua apa yang ingin kamu. Kalau emang mesti menangis, ngomong aja. Apa yang kamu rasakan apa? Aku kesel, Mas, gitu. Banyak bohong. Aku capek, Mas, sama dia. Banyak bohong gimana? Sebenarnya aku tuh capek punya suami anak band, Mas. Oh, suami kamu anak band. Oke, capeknya kenapa? Penghasilannya nggak banyak. Penghasilannya nggak banyak. Oh, emang dia ngeband gimana aja? Dia tuh ngebandnya ngapain-ngapain gitu, Mas. Sebenarnya sama aku juga, tapi aku pengennya tuh punya suami tuh ya sebenarnya tuh kantoran gitu. Apa ada hal apa yang kamu selama ini pengen kamu katakan tapi kamu tidak ingin mengatakan atau takut ngomongnya gitu? Sebenarnya aku tuh pernah lihat dia jalan sama mantannya, Mas. Pernah lihat dia jalan sama mantannya? Terus gimana tuh ceritanya? Aku juga nggak tahu tuh kebenarannya, tapi aku info-info dari teman-teman juga sih, Mas. Ah, Katanya dia pernah ada yang lihat. Terus aku juga sempat dikirimin fotonya, dia ada di lobi hotel gitu, Mas. Apalagi dia kalau bukan check-in, Mas, dia sama mantannya, Mas. tunggu. Ini informasi dia itu dari dia di lobby hotel itu dari orang lain apa enggak? Iya, dari orang lain Kamu bisa juga. percaya nggak? Soalnya ada fotonya. Ada fotonya? Nah, kamu kenapa selama ini nggak ngomong sama suami kamu? Saya takut, Mas. Saya ngejaga aja. Saya Ah. takut rumah tangganya berantakan gitu, rumah tangga saya sama dia. Oke. Terus sekarang apa yang di pikiran lu tuh apa? Sakit hati, banyak sakit hatinya, Mas. Udah dia penghasilannya kecil, dia selingkuh. Terus orang tuanya juga sebenarnya sempat nggak setuju sama kita, Mas, dulu. Terutama sama saya. Saya ngerasa orang tuanya tuh nggak suka sama saya gitu.
Tahu dari mana? Apa? Perlakuan apa dari orang tuanya yang bikin? Iya, orang tuanya tuh ngelarang hubungan kita gitu, Mas. Saya nggak tahu apa yang orang tuanya nggak suka dari saya. Cuma yang jelas orang tuanya tuh sempat nggak setuju sama hubungan kita gitu. Tapi apa yang membuat kamu tetap nikah sama dia? Ya karena saya cinta sama dia, Mas. Terus suami saya juga tuh banyak berusaha juga buat ngebuktiin ke orang tuanya kalau hubungan kita itu ya kita bakal bahagia gitu, Mas. Kita juga sempat hampir gagal nikah, Mas, gara-gara orang tuanya itu. Oke, sempat gagal nikah. Gimana ceritanya tuh? Iya, kita tuh udah rencana mau nikah, tapi orang tuanya tuh ngelarang buat nikah sama saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Terus lagian mantannya tuh selalu ada terus di hidupnya dia, Mas. Ngeganggu banget di hidupan kita sekarang. Ini mantan pacar apa mantan istri nih? Yang saya tahu itu mantan istrinya. Kalau kayak gitu harusnya ngomong aja, siapa tahu itu kan cuma gosip doang, nggak benar gitu. Saya udah sakit hati banget, pokoknya saya tuh udah sebenarnya sejujurnya saya udah ngegugat cerai suami saya, Mas. Kamu ngegugat cerai suami kamu? Maksudnya? Saya capek, Mas. Capek? Tapi kan belum tentu terbukti ya. Cuman kata orang belum tentu terbukti. Tapi saya udah lihat fotonya, saya juga udah pegel hati, Mas, sama dia, Mas. Iya. Penghasilannya terlalu kecil sebagai anak band. Saya malu sama teman-temannya. Sebenarnya saya juga pernah cari-cari masalah gitu. Saya bikin malu dia di depan teman-temannya, biar dia malu, biar dia benci sama saya, Apa cara apa yang kamu lakuin? Pokoknya saya mempermalukan dia aja di depan teman-temannya gitu. Dia pernah marah sama saya. Emang tujuan saya itu biar dia benci sama saya, Mas. Tapi kamu cinta nggak sama suami kamu? Cinta, tapi sayanya capek hidupnya kayak gini terus. Oke. Dia bersyukur aja orang tuanya tuh masih ada. Jadi segala-galanya tuh dibantu sama orang tuanya. Dan saya benci banget, Mas. Mimpi dia tuh terlalu tinggi buat jadi anak band. Apa mimpi dia apa emang? Dia pengen jadi artis terkenal, dia pengen jadi anak band yang terkenal, yang hebat gitu. Tapi menurut saya kan itu jauh banget gitu sama kenyataan yang ada. Sementara teman-temannya dia itu udah pada sukses di kantoran gitu, Mas. Saya pengen banget suami saya itu kerja di kantoran. Sebenarnya dia tuh pernah kerja juga sama papanya gitu. Saya udah setuju gitu, tapi ya mimpi suami saya itu terlalu tinggi, pengen jadi anak band, Mas. Terus usahanya nggak jadi. Oh, sempat usaha apa tadinya? Iya, dia kerja sama papahnya. Papahnya kan itu lawyer, Mas. Oh, bapaknya lawyer. Dia sempat kerja di kantor papahnya. Saya udah seneng banget, tapi dianya balik lagi ke mimpi dia yang pengen jadi anak band. Saya kesel, Mas. Boro-boro dia tuh menghasilkan banyak uang, tapi dia malah ngabis-ngabisin uang, Mas. Segala-galanya dia lakuin. Dia rekaman, dia latihan, dia kumpulin teman-teman bandnya. Itu cuma ngabisin uang aja, Mas. Dan dia juga cemburuan, Mas. Terus saya kesel juga, Mas. Sampai saat ini kita tuh belum dikasih anak deh, karena dia nggak mau punya anak dulu dari aku. Kenapa dia nggak mau punya anak dari kamu? Gak tahu, mungkin dia masih pengen ngejar mimpi-mimpinya. Karena dia pernah bilang sama aku tuh pengen tunjukin ke semua orang kalau dia bisa sukses di band. Tapi kan itu kayak mustahil, Mas. Masa kita mau punya anak aja dilarang-larang sama dia. Dan sampai sekarang jadi dia yang nggak mau punya anak gitu. Gimana kok lo lihat dengar ini, apa yang di pikiran lo? Sebenarnya apa yang dia rasain tuh sebenarnya ya nggak ada kebenarannya, Mas. Gitu. Iya. Jadi semua nggak ada pembuktiannya gitu. Dan gue punya alasan dari semua yang dia omongin. Oke, punya alasannya. Tapi lo kaget dia tahu ini atau Kaget sih. ini? Apalagi soal mau cerai. Nggak kebayang sih. Oke. Dan aku mau jujur, Mas Uya. Iya. Sebenarnya dari semua ini juga aku juga lagi dideketin sama mantan aku. Lagi dideketin sama mantan kamu? Dia tuh udah mapan segala-galanya, dia udah sukses jauh daripada suami aku, Mas Uya. Ini mantan pacar kamu nih berarti? Dan kamu gimana? So far sama mantan pacar kamu gimana? Ya aku respon dia baik karena dia udah mapan banget. Ya kebetulan kan aku memang udah pengen ceraiin suami aku.
Jadi ya udah maksudnya jangan bilang-bilang sama dia kalau aku juga lagi dideketin mantan aku. Iya, aku nggak bilang-bilang. Cakep mantan kamu? Enggak, jelek. Pokoknya mantan aku tuh lebih jelek dari Mas Uya. Hah? Mantan kamu lebih jelek dari Mas Uya? Dan gue? Ya udah pokoknya gitu deh, Mas Uya kan udah jelek nih. Dia udah lebih jelek dari Mas Uya deh pokoknya. Ini orang kurang ajar nih, di notice nggak jelek-jelekin saya nih. Jadi kamu lebih mendingan sama mantan kamu yang jelek dibanding sama Koko yang ganteng? Iyalah, tapi yang pentingnya dia uangnya banyak. Ya sekarang kayak Mas Uya aja gitu ya kan, maksudnya iya karena uangnya banyak aja kali kan, makanya cewek-cewek banyak yang deket, Bunda juga mau. Ya kalau Mas Uya nggak banyak uang mah, iya lihat aja Mas Uya kan jelek banget. Nah, pokoknya gitu deh, mantan aku tuh lebih jelek deh dari Mas Uya, Kenapa tapi jadi dia ngomongin duitnya gue? banyak. Tapi kan gue biar jelek-jelek kan cewek gue cakep istri gue. Ya kita kan nggak tahu, Mas Uya main dukun nggak? Kita bangunin aja kali ini, udah mulai kurang ajar orang ini Tapi tapi sebenarnya kamu cerai itu adalah keputusan terakhir kamu apa? Ini emosi kamu doang yang ngomong nih? Udah ini keputusan terakhir, ya mudah-mudahan sih ini emosi, tapi aku udah yakin banget mau ceraiin dia. Ya udah gini. Dengarkan saya. Intinya adalah kamu akhirnya punya pikiran emosi mau bercerai segala macam kan karena kamu selama ini dapat informasi tentang suami kamu tapi kamu nggak nyampein ke dia. Harusnya kamu ngomong. Siapa tahu tuh cuma berita bohong, cuma hoax. Karena kalau dalam pernikahan, intinya adalah orang yang harus kita percaya pertama kali adalah pasangan kita, bukan orang lain. Rata-rata hancurnya pernikahan itu karena kita lebih mendengarkan orang lain daripada pasangan kita. Itu. Dan menurut gue mulai sekarang lo ngomong apa jadi unek-unek lo, walaupun itu mesti berantem, lo mesti marah, mesti menyakitkan, tapi mendingan jujur. Ya? Oke, intinya gitu. Kalau gitu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dan kalau dengar tepuk tangan, bangun. Cinta sama Koko? Cinta. Kasih tisu dulu, tisu. Kalau ini tisu magic. Nanti kebal. Oke. Gimana nih? Ada unek-unek nggak yang ingin disampaikan sama suami? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Kenapa? Nggak apa-apa, aku cinta sama dia, nggak ada unek-unek lah. Selalu terbuka? Nggak ada sedikit pun? Siap, Bapak? Siap. Hah? Jujur aku. Jujur? Selalu terbuka? Oke. Kalau Koko ada unek-unek pasti kan? Nggak ada sih mas. Oh nggak ada tapi ngangguk ya. Oke, sekarang gini, gue geser ke sana. Oke, tisu bakar. Tisu bakar. Tisu magic. Tisu sulap. Tuh, gue pernah kelihat lo di mana ya, Koy? Di mana ya? Di programnya Bos Uya. Oh, pernah ada di program saya? Pernah dulu. Di mana? Di Rumah Uya ya. Di Rumah Uya, pernah di Rumah Uya? Dulu di Rumah Uya gimana? Dulu Sama istri kamu ini? Iya, calon. Dulu calon. Oh, dulu belum nikah? Dulu belum nikah. Sekarang nikah? Sekarang nikah. Tuh, di Rumah Uya, pernah di Rumah Uya ternyata? Oh, akhirnya nikah. Akhirnya nikah? Akhirnya nikah. Tuh, Rumah Uya menghasilkan orang akhirnya nikah. Ya kan? Menghasilkan ya, ada yang sana udah punya anak loh. Bener, di Rumah Uya banyak banget. Yang pasangan nggak jadi cerai aja banyak di Rumah Uya. Tapi yang cerai juga banyak. Oke, Koko, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan keluar api, tidur. Ya. Oke, Koko. Kok tadi udah dengar pernyataan dari istri kamu. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan dan jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Koko, benar kalau kata istri kamu selingkuh dan pernah terlihat di lobi hotel sama seorang wanita? Nggak benar mas. Apa? Nggak betul. Nggak betul? Maksudnya nggak betul gimana? Istri saya tuh cemburuan mas orangnya mas. Istri kamu cemburuan? Cemburuan banget mas orangnya. Hah? Dia tuh selalu curiga terus sama mantan saya mas. Aha. Padahal mantan saya baik.
Aha. Mantan saya tuh banyak bantu saya mas gitu. Oh, tapi kamu emang bener pernah pergi sama mantan kamu? Pernah mas, kita juga pernah ada event di hotel. Oh, jadi kamu di lobi hotel tuh terlihat bersama mantan kamu, bener? Bener mas. Ngapain? Check-in paling. Bukan, jadi saya tuh bukan check-in mas. Jadi saya tuh cuma ada job doang, job manggung mas. Manggung kita itu di hotel-hotel gitu mas. Oh tuh, mantan kamu nih penyanyi apa pemain musik juga kan? Dia ya lebih ke suka nyari job aja sih mas. Oh ya, kayak IO gitu? Iya betul. Loh, kenapa kamu gak bilang sama istri kamu kalau kamu emang sama mantan kamu dalam rangka kerja gitu? Sebetulnya udah dibilangin mas, tapi dia tuh masih nggak mau terima. Padahal dia juga suka jadi vokalisnya di situ, di job itu juga. Tapi karena itu jobnya dari mantan saya, jadi dia nggak terima mas gitu. Sebetulnya lu tuh emang punya ambisi atau cita-cita pengen jadi pemain band terkenal gitu, bagaimana? Iya mas, betul. Saya tuh pengen jadi artis mas, pengen kayak Mas Uya terkenal. Terus apa? Lu merasa udah frustasi apa masih punya optimisme kalau kamu bisa jadi terkenal suatu saat nanti? Saya masih optimis mas, saya masih punya ambisi, saya masih muda, saya juga punya banyak karya. Jadi saya masih yakin mas buat jadi musisi. Dan tapi kamu tuh percaya mimpi kamu bisa tercapai gitu? Percaya mas, percaya. Karena saya tuh nggak disupport sama istri saya mas. Oke, gimana? Dia tuh selalu ngekang kalau saya lagi main di bar. Dia sibuk aja video callin, padahal saya tuh ya namanya lagi cari duit mas gitu kan, walaupun uangnya nggak seberapa gitu kan, tapi ya bisalah buat menghidupi keluarga walaupun nggak di taraf yang lebih baik gitu, tapi minimal ada lah mas gitu. Ya intinya keluarga nggak kekurangan, cuma kalau dia mintanya tas LV, dia mintanya semua yang branded, mintanya iPhone gitu ya. Iya. Saya juga belum bisa lah mas ke situ. Oke. Jadi kamu kalau di band tuh main apa? Saya main gitar mas. Terus kalau lagi main band, dia minta video call, gimana ceritanya? Kalau saya lagi ngeband tuh mas, Iya. padahal lagi sibuk nyetem gitar, Ah. tapi dia malah minta handphone saya itu harus selalu on gitu, kameranya harus selalu on, video call ditaruh di stand gitar lah segala macem gitu, jadi bikin ribet mas gitu. Nah terus kalau saya lagi ngamen di klub-klub gitu mas, itu kan ya namanya cewek-cewek ada aja ya mas gitu kan, Iya. yang tiba-tiba minta foto apa segala macam, terus itu menjadi udah capek-capek pulang, jadinya bahan berantem saya mas, makanya saya jarang Oke. pulang mas. Oh, jadi lu jarang pulang gara-gara gitu? Setiap Males, pulang Mas. ke rumah diberantemin? Iya udah capek-capek saya pulang, sampai rumah tuh bukan dapat pelayanan tapi malah meributkan hal yang nggak penting Oke. gitu. Terus kalau misalnya kalau kamu lagi manggung tuh dia suka video call gitu? Iya mas, udah kayak jin keluar dari botol. Kalau tiap ngeliat saya lagi sama saya cewek-cewek cakep gitu kan. Padahal itu kan cewek-cewek memang yang udah ada di klub-klub itu mas. Kalau ada cewek cakep, dia langsung nongol. Udah kayak Om Jin mas kelakuannya. Tuh nongol di kafe itu tuh dia nongol tuh? Iya nongol, nggak jelas. Dia juga pernah tuh mas ngikut saya ngeband kan gitu. Nah itu kan namanya ya di lokasi-lokasi yang orang-orangnya udah setengah sadar gitu kan. Tiba-tiba meluk-meluk saya gitu-gitu kan. Malah dijambak sama dia mas, dibanting. Ceweknya? Ceweknya. Katanya gatel lu segala macam gini-gini. Padahal Jadi ribut tuh? jadi ribut mas, kan saya malu mas gitu. Kita kan kerja di dunia entertain harus ya begitu-gituan hal yang udah lumrah lah gitu. Tapi dia tuh nggak bisa mas kayak gitu, protektif banget orangnya. Oke. Nah lu nunda anak kenapa? Ya kalau nunda anak mas, saya itu ngerasa masih belum mampu lah mas gitu. Karena kan saya aja udah punya anak 2 sebelumnya mas. Iya. Terus sekarang harus nambah lagi gitu kan. Saya pengen puas aja mas, pengen pas sama dia tuh pengen pacaran dulu lah gitu. Iya. Biar ya gimana ya mas namanya sama dia tuh awalnya saya pikir sejalan, ternyata tuh nggak sejalan mas gitu. Oke. Nah orang tua tapi katanya pernah nggak setuju sama, atau dia nggak suka sama istri lo ini? Kenapa orang tua saya nggak setuju saya nikah sama dia itu? Karena orang tua saya tuh meragukan saya mas, takut saya nggak bisa ngebahagiain dia gitu. Oh, jadi orang tua kamu nggak setuju sama pernikahan kamu bukan karena nggak suka sama, Bukan mas, tapi karena takut kamu ngecewain dia. Gitu? Iya betul, karena dia tuh orang tua saya tuh mikirnya saya aja masih luntang-lantung. Iya. Dulu kawin aja gagal, sekarang kawin lagi, katanya doain buat kawin loh gitu.
Kamu dengar dia mau ceraiin kamu tadi gimana? Enggak, aku nggak bilang mau cerain dia. Apa? Aku nggak bilang mau cerain dia. Saya kecewa mas, kecewa banget saya mas. Aku nggak bilang mau cerain dia. Oke, ngomong kalau apa yang di pikiran lo apa? Apa yang di pikiran lo? Padahal tuh kita saling sayang mas sebetulnya. Iya. Dulu tuh dari kita temenan tuh dia tuh udah nahan-nahan. Saya tuh sayang sama dia, tapi dia juga sayang sama saya. Tapi kita terhalang lah mas. Dan intinya kita menikah gitu kan. Dia tuh gak ngerasain mas. Apa? Kamu keluarin aja, undang-undang kamu keluarin semua. Saya tuh berjuang mas buat rumah tangga ini gitu. Tapi dia tuh terpengaruh sama pergaulannya dia mas gitu. Memang di kalangan saya banyak teman-teman yang udah pada sukses mas. Mau kerja kantoran segala macam. Saya tuh udah nyoba mas. Kerja ikut sama papi saya gitu kan. Tapi bukan passion saya mas. Nggak bisa dibohongin, saya nggak nyaman mas. Apalagi bapak saya lawyer. Kerjaannya ngukumin orang, saya aja pecinta kebebasan. Jadi nggak sejalan mas gitu loh. Saya pengennya tuh dia sabar, namanya kita masih pada muda gitu loh mas. Oh gitu ya? Masih banyak iya yang masih harus kita lewati itu masih banyak. Toh minimal cukup dulu buat makan gitu loh. Toh mobil ada, motor ada, keluarga nggak kurang. Tapi dia tuh pengennya yang branded segala macam. Iya belum waktunya mas gitu. Oke, tapi kamu tahu dia kaget nggak? Dia dideketin lagi sama mantannya? Iya mas, tadi saya kaget banget mas. Saya sakit hati banget mas. Bukan apa-apa mas, itu manusia udah lebih jelek dari bos Uya. Dari mas Uya udah lebih jelek, masih dideketin juga gitu. Ya ampun kata saya, ya ampun gila. Kalau diajakin foto mas, dulu saya tahu mas dia pacaran sama mantannya mas. Nggak pernah mas mantannya diajakin foto mas. Kenapa? Rusak kameranya mas. Saking apa nih? Saking jeleknya mas. Nama siapa mantannya? Freddy, apa siapa sih jadi lupa. Iya namanya kagak cocok mas, Freddy mah, bayangan tinggi gede gitu kan. Ini kecil, hitam, ya ampun. Tapi kamu ingin mempertahankan pernikahan kamu? Iya mas, saya berjuang sejauh ini mas. Saya pasti bakal bertahan mas. Saya buktiin sama dia mas kalau saya bisa jadi yang terbaik buat dia mas. Saya tuh punya tabungan sebetulnya mas. Mau beli rumah, mau keluar dari keluarga kita mas gitu. Jadi nggak numpang sama keluarga. Saya rela mas, kalau lagi saya jatah makan itu mas, saya nggak ambil mas, saya buat nabung mas. Kadang-kadang perut sampai perih mas, siang-siang lapar gitu mas, ya ampun. Ya saya juga kan doyan makan ya mas. Kadang-kadang saking ngiritnya nih mas, yang penting saya nggak keluar duit banyak mas. Saya pesen nasi doang mas, sama tempe, terus minta kecapnya mas. Saya juga pernah diusir mas, di tukang nasi pecel. Soalnya saya kalau pesen nasi uduknya doang mas, sama sambel, minta gorengin tempe deh satu, tapi nambah sambelnya 7 kali. Terus? Gitu. Banyakan kan, akhirnya diusir. Udah lu tiap kemari katanya, ngabisin sambel doang lu, katanya gitu. Oh, sampai ditandain dong tukang. Ditandain mas, saking ngiritnya saya makan mas. Iya. Ya udah, sekarang gini deh, ya, dengarkan saya, ya. Habis ini kamu keluarkan unek-unek kamu. Sekarang kamu jujur, kamu kaget gak dengar suami kamu ngomong begini? Kaget banget mas, aku nyesel. Ya udah, sekarang intinya itu keterbukaan satu sama lain. Kamu ngomong, karena suami istri itu intinya adalah komunikasi. Kalau nggak saling ngomong, kita nggak pernah tahu apa yang disuka dan tidak disukai oleh pasangan kita. Ya, jangan hanya kita menerima apa yang disukai saja, tapi yang tidak disukai kita harus menerima juga. Kekurangan pasangan kita itu harus terima juga. Nanti akhirnya ada komunikasi dan ada kesimpulan. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan tepuk tangan akan menguatkan kamu. Gini. Kok pakai nangis nih? Oke, kamu anak band kan? Iya mas. Ini kamu bawa gitar mau ngapain? Abis ngisi acara mas tadi. Habis ngisi acara? Ngisi acara. Ada nggak lagu kenangan atau lagu apa gitu yang tentang kalian berdua? Ada. Ada, lagu apa nih? Ada lagu kita pribadi juga, ada kita cover juga mas. Coba lagu, ada belum pernah ciptain lagu buat istri lo nggak? Ada. Nah coba nyanyiin. Sebenarnya kalau lagu ini waktu kita belum direstuin mas, gitu. Oh lagu ini sebelum kalian direstuin sama orang tua kamu? Betul mas. Nah coba. Jadi, lagunya telah berpisah. Yuk. Fals ya? Inilah adanya satu kisah kita
satu. Mungkinkah cinta kita tak saling memiliki? Nah, tuh. Apabila cinta kita tidak bisa bersatu, mungkinkah kita bisa saling memiliki? Tapi sekarang nyatanya adalah kalian udah suami istri, bener nggak? Dulu kamu ciptakan lagu ini siapa nyiptain? Saya yang nyiptain mas. Lagu sendiri berarti ya? Betul. Dan intinya adalah semua yang dulu lo ciptakan dengan lagu itu mungkinkah kita saling memiliki, tapi ternyata kalian saling memiliki. Yap. Itu yang harus kalian hargai. Ya mas. Oke, sekarang jujur. Kamu udah lihat suami kamu tidak seperti yang kamu kira. Kamu ingin ngomong sesuatu. Kamu lagi dekat sama mantan kamu nggak? Sebetulnya iya, tapi aku minta maaf ya, aku nyesel. Aku minta maaf, aku janji, aku udah berpikir buruk sama kamu. Iya nggak apa-apa. Maafin ya. Oke. Ya aku juga baru tahu ternyata mami kayak gitu karena mami sayang sama aku, nggak mau akunya disia-siain kamu. Maafin ya. Nggak apa-apa. Makasih ya Mas Uya udah bikin aku akhirnya aku tahu suami aku sebegitu tulusnya sama mertua aku juga. Aku ternyata banyak salah sangka sama suami dan mertua aku. Maafin Ya. aku ya, aku nyesel. Ya nggak apa-apa. Tuh. Itu intinya komunikasi. Yap. Kayak istri saya, misalnya ngeliat Uya, tadi kata orang kamu jalan sama ABG ya, gitu kan? Saya bilang jangan percaya, mereka itu benar, gitu. Saya bilang. Ya udah, intinya gitu ya. Nah, sekarang gini, jujur nih, suara bini lu bagus, lu nggak usah bikin duet aja berdua rekaman. Udah mas, sebetulnya kita udah bikin juga, cover-cover juga kita udah bikin. Tapi belum ketemu rezekinya mas. Oke, sekarang gini nih, gue promoin di gue. Punya channel YouTube nggak? Ada tapi ya, yang cover belum ada di YouTube. Lu cover selama ini di mana? Di channelnya temen. Channel temen lo? Iya. Oke, kasih tahu channelnya apa? Di channelnya yang cover-cover itu ada di Palkor Partner Belinda. Itu Palkor? ada. Palkor Partner. Nanti di playlistnya ada tuh Belinda Pueza. Oh, Belinda tuh Abel nih? Iya betul, Oke, panggilannya oke. Abel. Lu suami istri udah kayak Anang sama Krisdayanti udah Anang sama Asyanti ya. Aduh, abis salah. Iya. Oke, ya udah kalau begitu, ini nggak apa-apa ditayangin? Gak apa-apa mas. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, oke. Habis ini, ya udah. Nah, habis ini ibu nih diperhatiin. Ya udah, kalau begitu, ya ketemu lagi di Uya emang? Uya. Dihipnotis Surya. Utama.